Silahkan, biar papan. Hari ini kita akan membahas, didahulukan pelajaran fikihnya. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang bab tayamum. Betul ya? Bab tayamum yang bab jabair, perban itu saya lompati. Kita langsung ke pelajaran tentang bab najis dan cara menghilangi najisnya. Najis secara global itu setiap perkara yang cair yang keluar dari dua jalur, entah keluarnya itu secara umumnya seperti halnya kencing ataupun buang air besar, ataupun sesuatu yang keluarnya langka, jarang sekali. Contohnya keluar darah ataupun nanah bagi seorang yang sakit. Dikecualikan sesuatu yang cair tapi keluar dari kubul, keluar dari kubul, yaitu maninya manusia, laki-laki ataupun perempuan. Dan juga dikecualikan lagi maninya hewan. Jadi semua hewan yang tidak berupa anjing, babi, ataupun yang lahir dari keduanya ataupun salah satunya. Maksudnya salah satunya itu contohnya kalau ada persilangan babi dengan kambing, anjing dengan kelinci contohnya, akhirnya menghasilkan banyak kan orang-orang yang mungkin sampai mengalihkan video tadi kok dicoba digabung-gabungan gennya, akhirnya keluarnya jadi bentuknya bagaimana, akhirnya katanya 4. Ini hukumnya berbeda. Kalau yang kecuali mani tadi, hewan juga dianggap suci kecuali anjing, babi, ataupun anak yang keluar dari keduanya ataupun salah satunya, maksudnya perselangan dengan hewan yang suci. Dikecualikan lagi, tidak dianggap najis itu ketika berupa setnya yang keluar dari keju, dari buah-buahan, dan sesuatu yang keluar. Kalau yang ini kan keluarnya cair, kalau yang keluarnya keras yang tidak berubah maka bukan nilainya najis tapi dianggap mutan najis. Contohnya mutan najis itu yang terkena najis. Pagi-pagi kita bocah cilik ngemut neker keleleken benci medal, nah niku keluarnya niku mutan najis, tidak bisa disucikan, maksudnya bukan asli dari sesuatu yang najis. Beda lagi sesuatu yang keras yang asli keluar dari tubuh kita, contohnya batu ginjal, batu kencing, atau itu yang mengeras, itu tetap karena tercetak dari tubuh kita yang keluar dari dua jalur, akhirnya hukumnya tetap hukum najis. Membasuh semua najis-najis kencing ataupun kotoran yang namanya BAB, semua hewan, semua orang, jadi manusia ataupun hewan semuanya yang dikecualikan ini, itu hukumnya wajib untuk dihilangi najisnya. Nah, najis itu secara keseluruhan dibagi menjadi berapa? Menjadi 3 najis, mughalladhah, mutawasithah, najis mukhafafah. Kita bahas najis yang biasa ada di sekitar kita. Kita dahulukan najis mutawasithah, meskipun nilainya mukhafafah, mutawasithah, mughalladhah. Tapi kita ambil yang mutawasithah karena yang biasa di sekitar kita. Najis mutawasithah itu dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah niku najis yang terlihat oleh indera mata, bisa dirasa, bisa dibau, dan niku najis ainiyah. Jadi najis ainiyah harus dihilangkan. Cara menghilanginya, menghilangi tempatnya najis dan juga sifat-sifatnya, rasanya, bentuknya, terus baunya.
Kalau bentuknya tidak bisa hilang, maka bentuknya belum hilang, maka nilai najisnya doroi, maksudnya masih kemungkinan ada nilai najisnya. Tapi kalau hilangnya sudah sangat sulit sekali, contohnya sesuatunya tidak bisa dihilangkan, contohnya darah yang nempel di baju, sudah dikasih apapun, sabun dan yang lainnya, baunya tidak ada, rasanya sudah tidak ada, tapi bentuk gambarnya nempel-nempel nah itu nilainya sudah tidak najis karena sulitnya untuk dihilangi. Ini di keterangan di bawahnya mengenai. Kalau yang mutawasito, kalau yang ainnya tadi harus menghilangi tempatnya dan juga sifat-sifatnya. Kalau sudah hilang bentuknya, ini namanya najis hukmiyah. Cara menghilangnya lebih mudah, cukup diguyur pakai air meskipun hanya 1 kali. Terus ada lagi najis yang paling rendah, yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu najis yang kalau bahasa Arabnya mukhafafah ringan, mutawassithah sedang, terus mughaladah berat. Tapi bahasa nilai ringan yaitu sebelum saya sampaikan najisnya, ini perlu, apalagi ini yang bakal paham, yang harus paham, yang sering itu enggak-enggaknya ketika nanti kalau mempunyai anak, contohnya najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu apa? Kencingnya anak laki-laki kecil, bayi laki-laki, bukan bayi perempuan, bedanya nih. Kencingnya bayi laki-laki yang di bawah umur 2 tahun, yang belum makan apa-apa sama sekali kecuali hanya asinya saja, asi ibunya. Kalau contohnya sejak kecil sudah dikasih susu jadi formula, Renagen dan yang lainnya, maka nilai mukhafafahnya langsung hilang karena bukan asli dari orang tuanya. Ataupun biasanya jaringan dicetai oleh ini loh kenapa? Nah, pisang bidang susu dicetak-cetak nih ngoten niku, di lamut-lamut nih ngoten niku, dia najisnya jadi enggak mukhafafah tapi jadi mutawassithah. Nah, terus kalau bayi perempuan hukumnya langsung sama dengan mutawassithah. Nah, nilainya sampai seperti itu, beda dengan bayi laki-laki. Kalau bayi laki-laki cara menghilangi najisnya, contohnya najisnya sudah hilang, diciprati banyu tok, contohnya mantun dilap tisu ngoten niku, mungkin nilainya hanya jijik tok. Pusat tisusnya bocah nek dilapi tisu terus diciprati banyu tok niku pun suci. Beda lagi kalau najisnya bayi perempuan itu harus bahasanya disiram jarhin ma'i. Ini bahasa ma'i. Lain fansain najasati, maksudnya najis-najis yang dianggap tidak bisa dihilangkan, kesulitan dan akhirnya dihukumi najis tapi diampuni, bahasa dimakbul. Itu kalau berupa najis yang ringan, mulai dari ada darah ataupun nanah yang sedikit saja. Nah, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bentuknya rasanya sudah tidak ada, terus baunya tidak ada, bentuknya nempel kaku, kalau cuma sedikit itu nilainya dimakbul. Dan juga hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir, ketika masuk ke dalam air dengan sendirinya mati, maka nilainya air tersebut tetap suci karena najisnya dianggap dimakbul. Kalau sedikit, kalau banyak bergerombol, dua gerombol semut belum kabeh akhirnya merubah warnanya, baunya, maka nilainya tidak dimakbul. Yang tidak tertulis di papan niki mughaladah. Mughaladah itu najisnya
najisnya ini. Najisnya anjing, najisnya babi dan anak yang keluar dari keduanya ataupun salah satunya, meskipun bentuknya unyu-unyu, tapi nilai najisnya itu mughaladah. Cara menghilanginya dengan dibasuh berapa kali? 7 kali, dicampur 1 kali dengan jadi apa namanya bahasa kok kenapa toh dipakai debu? Kalau cara hukum syar'inya pakai debu untuk menghalangi najis mughaladahnya, tapi nilai debunya itu untuk menghilangi bakterinya. Siapa tahu pas waktu di jilat nopo di gunggon gitu kan, kekhawatirannya kadang di perjalanan kita ada istilahnya minggu, tapi biasanya kan kita melewati banyak jalur, kemungkinan contohnya gunggon betul, makanya disiapkan doanya ketika menemukan hewan yang dikhawatirkan membahayakan bagi kita, utamanya anjing, karena gigitan anjing itu kalau sampai menggigit dan ternyata nilainya ada bakterinya, maka dikhawatirkan kena penyakit rabies. Dan kalau orang yang sudah kena penyakit rabies, maka dipersiapkan untuk 7 hari, 4 hari, 40 hari dan seterusnya. Itu kan apa? Gitu. Otaknya akhirnya jadi rabies, menolak sesuatu apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Otomatis cairannya otomatis kena air, lihat air mawon kan tidak kuat, kan ingatan jawabannya. Nah, ini mungkin biasanya menetralisir, jadi debu ini menetralisir bakteri-bakteri yang ada. Dari keterangan terkait najis yang dibagi menjadi 3, buka apa? Mutawassit dan mughaladah. Ada yang tanyakan? Betul kan? Kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih.